Alhamdulillah 7 kabar baik untuk Persib Bandung jelang lawan Dewa United di pekan kedua BRI Liga 1. DDS di luar dugaan sangat berani nyatakan hal ini ke publik. Apakah yang terjadi? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Saatnya ucapkan hatur nuhun ke Abdul Aziz. Dr. Raffi Ghani bisa membuat gempar Bandung mendadak gara-gara hal mengejutkan ini di kubu Persib. Ini penjelasannya. Semua boboto Persib auto tertawa melihat ini. Pernyataan aneh dan konyol pelatih Dewa United usai gagal kalahkan tim Nir Empati kemarin sore. Bakalan dibantai habis oleh Persib Bandung di pekan ini kah? Begini berita selengkapnya. Tonton video sampai selesai. Yes, kabar gembira bagi boboto. Mark Klok sudah sembuh dari cederanya kah? Dan langsung siap tampil lawan Dewa United? Ini info selengkapnya. Jakmania Persija auto ketar-ketir melihat ini. Sempat nyinyir soal Tyrone Del Pino. Kini kubu Persib kabarkan informasi luar biasa menyenangkan soal kondisi terkini Del Pino. Bobotoh yang awalnya ngantuk auto mendadak bangun dan berpesta pora mendengarnya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Alhamdulillah 7 kabar baik untuk Persib Bandung jelang lawan Dewa United di pekan kedua BRI Liga 1. DDS di luar dugaan sangat berani nyatakan hal ini ke publik. Apakah yang terjadi? Simak berita selengkapnya hanya di sini. Penyerang Persib Bandung David Da Silva tampaknya mengawali perjalanan Liga 1 2024-2025 dengan semangat membara seperti apotek yang tutup atau tanpa obat. Pada pekan perdana Liga 1 Jumat 9 Agustus 2024, David tampil memukau dengan mencetak sepasang gol saat melawan PSBS Biak di Stadion Sijalak Harupat. 2 gol ini semakin menegaskan status David sebagai predator ganas di Liga 1. Meskipun tidak menetapkan angka pasti, David punya tekad kuat untuk mencetak gol sebanyak mungkin. Saya tidak tahu. Saya tidak punya angka, target. Saya hanya masuk ke lapangan untuk menang, membantu tim. Untuk jumlah gol, selama rekan satu tim bisa membantu saya dan juga membantu tim, saya juga bisa membantu tim dengan memberi assist dan bertarung di lapangan, ungkap ex-pemain Persebaya ini. Bagi David, meski target gol adalah urusan pribadi, kontribusi yang maksimal untuk tim adalah hal utama. Fokusnya adalah membantu Persib meraih kemenangan di setiap pertandingan. Yang terpenting adalah melakukan tugas sebaik mungkin. Yang terpenting memenangkan laga, siapapun yang mencetak gol. Tapi saya akan sangat senang jika mencetak gol karena saya adalah striker dan saya harus tajam, itu pekerjaan saya. Tambah David yang sebelumnya bermain untuk Pohang Steelers. David juga menambahkan bahwa catatan 30 gol dari musim lalu menjadi patokan untuk dilampaui pada musim ini. Ia berharap kerja kerasnya bisa membuahkan hasil dan kembali bersaing dalam perburuan gelar top skor. Setiap masuk ke lapangan saya memikirkan itu. Jadi saya harap bisa mencapai rekor tersebut, saya mencoba. Sekarang saya mencetak 30 gol musim lalu dan target adalah melebih jumlah gol yang saya buat sebelumnya. Ini poin yang ingin saya raih, tutup David. Bagaimana menurut Anda tentang ambisi dan tekad David Da Silva? Apakah Anda yakin dia bisa mencapai targetnya kali ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Saatnya ucapkan hatur nuhun ke Abdul Aziz. Dr. Raffi Ghani bisa membuat gempar Bandung mendadak gara-gara hal mengejutkan ini di kubu Persib. Ini penjelasannya. Gelandang Persib Bandung Abdul Aziz kembali absen dalam sesi latihan hari ini, Senin 12 Agustus 2024 di Stadion Esport Jabar, Arca Manik, Kota Bandung. Tidak hanya Abdul Aziz yang tidak hadir, ada juga beberapa pemain lainnya yang tidak ikut latihan, seperti Ferdiansyah, Febri Haryadi, dan Rezaldi Hehanusa. Raffi menjelaskan bahwa absennya Abdul Aziz sama sekali tidak berkaitan dengan masalah kesehatan.
Bahkan, ia sendiri tidak mengetahui alasan pasti mengapa Abdul Aziz tidak hadir dalam sesi latihan hari ini dan kemarin. Berbeda dengan Febri Haryadi, Ferdiansyah, dan Rezaldi Hehanussa, ketiga pemain ini memang absen karena masalah kebugaran. Raffi memberikan rekomendasi untuk mereka beristirahat guna pemulihan. Tidak ada hubungannya dengan kesehatan, nanti silahkan tanyakan ke pelatih, jadi tidak ada sakit. Yang izin hanya Ferdiansyah, Rezaldi, Hehanussa, dan Febri Haryadi. Jelas Raffi kepada awak media. Raffi menambahkan bahwa Febri Haryadi akan menjalani operasi ligamen akibat cedera yang dialaminya. Sementara itu, Rezaldi dan Ferdiansyah mengalami gangguan pencernaan yang memaksa mereka untuk beristirahat dan absen di sesi latihan hari ini. Ia izin tidak lakukan latihan bersama karena ada gangguan pencernaan, jadi istirahat agar fit pas gabung dengan tim, tutup Raffi. Sebelumnya, pelatih Persib, Bojan Hodak, juga mengaku tidak mengetahui alasan pasti di balik absennya Abdul Aziz dari latihan tim. Bagaimana pendapat Anda tentang absennya beberapa pemain kunci ini? Apakah Anda merasa absensi mereka akan mempengaruhi performa tim? Share pendapat Anda di kolom komentar. Semua boboto Persib Auto tertawa melihat ini. Pernyataan aneh dan konyol pelatih Dewa United usai gagal kalahkan tim Nir Empati kemarin sore. Bakalan dibantai habis oleh Persib Bandung di pekan ini kah? Begini berita selengkapnya. Tonton video sampai selesai. Meskipun anak asuhnya berhasil mencuri 1 poin dari kandang Arema FC, Jan Olde Riekering, pelatih Dewa United, masih merasa belum puas. Menurutnya, timnya tidak bermain sesuai dengan standar yang diinginkannya dalam laga tersebut. Riekering mengungkapkan ketidakpuasannya terutama dengan performa timnya di babak pertama. Ia merasa bahwa anak asuhnya tidak tampil seperti yang diharapkannya, terutama dalam hal bertahan. Mungkin dengan cara ini, kita bisa saja memenangi sejumlah pertandingan. Namun, dalam jangka panjang, kita tidak akan bisa memenangi pertandingan, tegas Riekering setelah laga. Individu tidak akan pernah menjadikan kita menjadi juara atau mencapai hasil terbaik. Selalu timlah yang memenangi pertandingan, bukan individu demi individu, tambahnya. Pada laga perdana BRI Liga 1 2024-2025 yang digelar di Stadion Supriyadi Blitar pada Senin, 12 Agustus, Dewa United berhasil menahan imbang Arema FC tanpa gol. Hasil ini menempatkan Dewa United di peringkat ke-11 dengan raihan 1 poin. Arema FC dengan jumlah poin yang sama berada 1 posisi di atas Dewa United. Riekering menegaskan bahwa timnya akan terus belajar dari setiap pertandingan yang dijalani. Dan, semakin cepat kami belajar, semakin lekas kami bisa tunjukkan kemampuan terbaik, ujarnya. Ia juga menambahkan, kami punya tim yang sangat bagus. Namun, kami harus bisa siap sepenuhnya untuk bermain di kompetisi. Bagaimana menurut Anda tentang penilaian Riekering terhadap performa timnya? Apakah Anda setuju dengan pandangannya atau ada aspek lain yang perlu diperhatikan? Berikan komentar Anda di bawah ini. Yes, kabar gembira bagi Boboto, Mark Klok sudah sembuh dari cederanya kah? Dan langsung siap tampil lawan Dewa United? Ini info selengkapnya. Dokter tim Persib Bandung, M. Raffi Gani, memberikan penjelasan terbaru mengenai cedera yang dialami Kapten Maung Bandung, Mark Klok. Menurut Raffi, meskipun Mark Klok masih dapat bermain dalam laga melawan PSBS Biak, cedera yang dialaminya belum sepenuhnya pulih. Klok mengalami masalah pada betis kaki kirinya. Meski cedera ini tidak tergolong serius, tim medis Persib akan terus memantau kondisinya dalam beberapa hari ke depan. Ada rasa nyeri di bagian betis kirinya, kita sedang observasi dalam 1-2 hari ini karena keluhan sebelumnya juga ada seperti itu, jelas Raffi kepada awak media. Raffi juga menambahkan bahwa keputusan Persib untuk menurunkan Mark Klok di laga kontra PSBS bukan tanpa alasan. Dalam beberapa waktu terakhir, Klok menunjukkan kebugaran yang baik. Namun setelah pertandingan, ia kembali mengeluh di area yang sama. Kita terapi dan keadaan baik.
sehingga bisa tampil di pertandingan Liga Pertama melawan Biak. Tapi ternyata setelah latihan ada rasa nyeri. Mudah-mudahan ini bukan cedera serius, terang Raffi. Di sisi lain, Mark Klok merasa puas karena masih bisa bermain selama 80 menit dalam pertandingan melawan PSBS. Meski masih merasakan sedikit nyeri, Klok merasa kondisinya semakin membaik dan sangat fit. Ada perbaikan, masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya senang karena bisa main 80 menit. 2 minggu sebelumnya saya berlatih dengan sangat baik, jadi saya merasa fit. Tutup Klok. Bagaimana menurut Anda tentang kondisi cedera Mark Klok? Apakah Anda percaya dia akan segera pulih sepenuhnya? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Jakmania Persija auto ketar-ketir melihat ini. Sempat nyinyir soal Tyrone Del Pino. Kini kubu Persib kabarkan informasi luar biasa menyenangkan soal kondisi terkini Del Pino. Bobotoh yang awalnya ngantuk auto mendadak bangun dan berpesta pora mendengarnya. Kabar baik datang dari gelandang serang Persib Bandung, Tyrone Del Pino, yang sempat menghilang dari daftar susunan pemain. Setelah absen karena masalah pencernaan pada laga pembuka Liga 1 2024-2025 melawan PSBS Biak, Tyrone kini telah pulih sepenuhnya. Dokter tim Persib Bandung, M. Raffi Gani, mengungkapkan bahwa Tyrone mengalami gangguan pencernaan beberapa jam menjelang pertandingan. Karena itu, jajaran pelatih memberikan waktu istirahat agar Tyrone bisa segera pulih. Pertandingan Tyrone pertama ini memang tidak bisa dia ikuti karena ada gangguan pencernaan, jelas Raffi kepada awak media. Selama periode pemulihan, tim kesehatan Persib memberikan penanganan intensif, termasuk pemberian obat dan istirahat selama 2 hari. Raffi menambahkan, Tyrone juga diminta untuk menjaga asupan makanannya agar proses pemulihan berjalan lancar. Diberikan obat, 2 hari istirahat, dan sekarang kondisinya membaik, tutup Raffi. Kini, Tyrone telah kembali mengikuti program latihan bersama tim Persib Bandung. Bagaimana menurut Anda tentang pemulihan cepat Tyrone? Apakah Anda berharap dia bisa segera kembali ke performa terbaiknya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kondisi Wilber Jardim usai cedera. Pakai kursi roda dan lutut kiri diperban tebal. Padahal menurut Mimin, Wilber Jardim sudah pantas promosi ke timnas senior supaya dapat bimbingan langsung Shin Tae-yong. Kemenangan timnas Indonesia U19 atas Timor Leste dalam matchday terakhir grup A Piala AFF U19 harus dibayar mahal. Wilber Jardim mengalami cedera lutut yang disinyalir cukup parah. Dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pelatih Indra Syafri menurunkan Wilber Jardim sebagai starter di lini tengah. Pemain milik klub Brasil Sao Paulo ini tampil apik. Namun di akhir babak kedua, Wilber Jardim harus ditarik keluar karena mengalami cedera lutut. Dengan cedera saat ini, Wilber Jardim kemungkinan besar akan absen di semifinal Piala AFF U19. Indra Syafri memiliki beberapa opsi pengganti, seperti Tony Firmansyah dan Vigo Denis untuk lini tengah. Menurut pantauan Mimin, Wilber Jardim tampaknya mengalami cedera lutut serius. Saat meninggalkan stadion, ia harus menggunakan kursi roda dengan protektor dan perban tebal di lutut kirinya. Diharapkan cedera Jardim bukan ligamen, karena cedera tersebut membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Karena menurut Mimin, Wilber Jardim harus promosi ke timnas senior, biar skillnya lebih berkembang di bawah asuhan Coach Shin Tae-yong. Gimana menurut kalian guys? Setujukah kalian Wilber Jardim promosi ke timnas senior? Tulis di kolom komentar ya. Keputusan bijak Jens Raven yang harus dicontoh pemain timnas lain. Apalagi pemain yang egois. Jens Raven akui lepas kesempatan cetak hat-trick demi bantu Arkan Kakak. Hey Marcelino, contoh Jens Raven dong, yang mainnya gak egois. Pemain timnas U19 Indonesia, Jens Raven, mengaku rela melepas kesempatan mencetak hat-trick demi membantu Arkan Kakak pecah telur.
Jens Raven memiliki kesempatan mengukir hat-trick pada saat timnas U19 Indonesia menghadapi Timor Leste. Pada kesempatan ini, Jens Raven sukses mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Gol itu lahir pada menit ke-18 dan 26. Jens Raven kemudian memiliki kesempatan mengukir hat-trick pada menit ke-53. Pemain berposisi sebagai striker itu berdiri bebas di dalam kotak penalti Timor Leste dan mempunyai ruang untuk menembak. Namun Jens Raven justru memilih untuk mengirim umpan ke Kakak. Hingga akhirnya Kakak berhasil memanfaatkan umpan Jens Raven untuk mencetak gol. Setelah laga, Jens Raven mengaku memang sengaja memilih memberikan umpan ke Kakak. Hal tersebut bermaksud agar Kakak bisa membuka keran golnya di ASEAN Cup U19, sehingga sang pemain dapat lebih percaya diri lagi. Seperti yang kalian semua tahu, saya seorang striker dan saya punya kesempatan mencetak hat-trick. Tetapi saya melihat Kakak dan untuk kepercayaan dia. Saya pikir itu bagus bahwa dia bisa cetak gol. Jadi saya pikir ya saya berikan bola ke Kakak dan dia cetak gol. Jadi saya sangat senang untuk dia. Jens Raven. Sementara itu Jens Raven telah mencetak 3 gol di ASEAN Cup U19. Gol pertama pemain berusia 18 tahun itu tercipta ketika timnas U19 Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 6-0 pada 17 Juli lalu. Kode Indra Syafri ingin timnas Indonesia ketemu Thailand di semifinal Piala AFF U19. Indra Syafri siap belajar dari taktik yang tidak berjalan di laga-laga sebelumnya dan siap sajikan taktik permainan yang enak ditonton di laga selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri memberikan kode bahwa dirinya lebih memilih ketemu Thailand ketimbang Malaysia di semifinal Piala AFF U19. Sebelumnya diketahui timnas Indonesia berhasil memastikan tiket lolos semifinal U19 dengan brilian. Seakan menyempurnakan performa timnas Indonesia, besutan Indra Syafri selama babak penyisihan grup. Raihan 3 poin lawan Timor Leste membuat timnas Indonesia menyapu bersih semua laga fase grup dengan kemenangan. Kemenangan beruntun atas Filipina 6-0, Kamboja 2-0, dan Timor Leste 6-2 membuat Garuda tanpa celah lolos semifinal. Koleksi 9 poin, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 2 gol jelas menjadi rapor yang bagus bagi timnas Indonesia. Kini timnas Indonesia tinggal menunggu lawan saja yang bakal dihadapi di fase semifinal. Merujuk pada bagian semifinal, timnas Indonesia dipastikan akan bertemu juara grup C di fase 4 besar. Ditegaskan Indra Syafri yang merasa timnya siap tempur menghadapi ujian berikutnya di Piala AFF U19. Namun jika diminta memilih antara melawan Thailand atau Malaysia di babak semifinal mendatang, Indra Syafri memberikan sinyal bahwa dirinya lebih memilih bertemu Thailand ketimbang Malaysia. Bukannya tanpa alasan Indra Syafri lebih memilih Thailand daripada melawan Malaysia di babak semifinal. Siapapun itu nanti, kalau gak salah kita harus berhadapan dengan juara grup C, entah Thailand atau Malaysia, kita siap saja, kata Indra Syafri. Jadi kita akan lihat pastinya nanti akan lawan siapa. Kalau lawan Thailand kan terakhir kita di SEA Games. Saya juga sudah cukup sering melawan Thailand, yang agak jarang itu ketemu Malaysia. Jadi tunggu saja nanti kita akan melawan siapa, setelah itu kita lihat respons kita bagaimana merespons mereka, tambahnya.